Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan kami renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah Injil Tuhan. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudara-saudariku terkasih, dalam Injil hari ini kita melihat munculnya kontroversi antara para murid Yohanes Pembaptis dan seorang Yahudi tentang penyucian. Murid-murid Yohanes juga menjadi iri karena Yesus yang dibaptis oleh Yohanes justru menarik orang banyak yang besar jumlahnya. Mereka takut reputasi guru mereka, Yohanes, akan dirusak dengan penampilan rabi baru dari Nazaret itu. Bagaimana pendapat Yohanes tentang keberadaan dirinya
dan tugasnya di dunia ini. Yohanes menunjukkan dengan jelas bahwa misinya tidak akan berarti kalau tidak memiliki tujuan ilahi. Dia hanya mengatakan bahwa dirinya bukanlah dia, bukan Sang Mesias yang dinanti-nantikan umat Yahudi. Yohanes mengaku bahwa dirinya hanyalah pendahulu, seorang pembuka jalan, seorang bentara. Yohanes berbicara belak-belakan. Ia tahu dan menyadari relasinya yang sesungguhnya dengan Yesus. Yohanes menyukai hal itu, menerima tugasnya dengan gembira. Dengan rendah hati, Yohanes berkata, "Aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Nasihat Yohanes memang hebat. Kita harus mengenal Yesus. Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan mengenal Dia, kita memperoleh kehidupan spiritual. Tidak mengenal Yesus berarti kematian atau maut. Ia harus makin besar, artinya Yesus harus menjadi semakin penting dalam hidup kita. Dia menjadi Tuhan atas hidup kita. Kita semakin kecil dan memberikan kepada Yesus segala kemuliaan. Seperti Yohanes, kita harus mengetahui tempat kita dalam hubungan dengan Tuhan. Kita dapat memberi kesaksian dengan penuh kuasa, seperti yang dilakukan Yohanes. Namun, kita harus menarik perhatian orang-orang kepada Tuhan, bukan kepada diri kita sendiri. Kita bukan tokoh idola. Kita bukan pemeran utama, melainkan Tuhanlah. Saudara-saudariku yang terkasih, itulah gambaran seorang hamba Tuhan yang sejati, yang mengerti dan jelas panggilan pelayanannya. Keinginan Yohanes untuk memuliakan Yesus dan membuat Yesus dikenal orang banyak menunjukkan kerendahan hatinya. Sehingga yang muncul adalah kesadaran untuk mempersembahkan kemuliaan dan kebesaran hanya kepada Tuhan yang dia layani, bukan untuk mengambilnya untuk diri sendiri. Para pemimpin Kristen dan orang-orang yang aktif melayani dapat jatuh ke dalam pencobaan untuk lebih fokus pada keberhasilan pelayanan mereka daripada mengumandangkan nama Yesus Kristus. Kita perlu mendoakan mereka agar tidak mengejar kesuksesan pelayanan, melainkan mengutamakan pemberitaan kerajaan surga. Apakah kita juga sering terlena dalam melaksanakan pelayanan setiap hari bagi umat dan sesama? Kita cenderung ingin dipuji dan menjadi ngetop, melupakan Tuhan yang kita layani. Marilah belajar dari Yohanes yang rendah hati dan membiarkan Tuhan yang meraja di dalam hati dan pelayanan kita. Tuhan Yesus, ajarilah kami mengenal Engkau lebih dalam lagi dalam hidup ini, agar kami dapat melayani-Mu lebih baik dan mengutamakan kehadiran-Mu diterima oleh mereka yang kami layani. Ampuni kami bila mengutamakan ketenaran diri dan melupakan Engkau, sumber kehidupan yang utama. Ajari kami kerendahan hati dalam melayani Engkau, sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat sejati yang harus dimuliakan kini dan sepanjang masa. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.